Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah warahmatullahi wabarakatuh. bisa didengar suara saya, teman-teman? Bisa, aman terkendali. Nggak usah. Kalau ini nggak masalah. Ya, nggak usah. Suaranya jelas kan? Nggak usah pakai headset? Jelas. Beda dong. Baik, Bapak Ibu semuanya mohon maaf tadi ada keterlambatan sedikit. Insya Allah ini teman-teman semua masuk ke materi PPL. Share screen-nya hilang ya, Mas? Sebentar. Bentar. Saya coba tampilkan lagi ya. Ini banyak di Papua, Kalimantan, Sumatera. Untuk teman-teman, namun terlepas dari usaha itu, mohon Bapak Ibu tetap harus berhati-hati ya, jaga kesehatan juga, terus untuk betul-betul ekstra hati-hati dari ya. Kita berdoa buat teman-teman yang jauh di sana untuk sukses. Kok nggak bisa share ya? Sebentar ya, Bapak Ibu. Muncul ya? PPL 1, 2, dan 3 tahun 2020. Nah, teman-teman sudah melampaui 2 mata kuliah ya selama 8 SKS. Alhamdulillah, ternyata perjalanan kita sudah panjang. Sekarang kita masuk 1 bulan ke depan. Tenang saja teman-teman, masih 1 bulan. Meskipun ya itu sebentar kok, nggak lama. Jadi 4 SKS ini kita masih akan bersama-sama dengan semangat ceria teman-teman semuanya. Insya Allah dimudahkanlah, kami berharap teman-teman tetap berusaha yang terbaik gitu ya. Nah, tapi jangan dibuat stres. Kami nggak mau teman-teman pusing gitu ya. Pokoknya jalani saja. Oke? Nah, ini 4 SKS untuk PPL. Skenarionya ada PPL itu dibagi menjadi 2. PPL 1 dan PPL 2. Nah, PPL 1 itu 2 SKS kita akan menempuh selama 2 minggu ya, teman-teman. 2 minggu dimulai dari hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan PPL masuk ke LMS. Nah, PPL ini adalah daring. Jadi dosen ataupun guru tidak datang ke sekolah Bapak Ibu, tetapi ketemunya tatap muka daring seperti ini menggunakan platform Google Meet yang ada di LMS. Tetapi untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan PPL, boleh menggunakan moda daring dan atau luring. Tergantung dari kondisi sekolah masing-masing, sekolah dari Bapak Ibu semua. Nah, beban SKS untuk PPL pertama itu adalah 2 SKS. Setelah 2 minggu selesai, nanti kita akan mengikuti review PPL 1 ya. Review PPL 1 nanti ada penjelasan lebih lanjut untuk perbaikan dan segala sesuatunya terkait dengan proses PPL itu sendiri selama 4 hari. Lanjut nanti ada PPL kedua di minggu ketiga. Jadi PPL kedua ini akan berlangsung selama 1 minggu dengan durasi 6 hari ya. Nanti melalui LMS juga. Berikut ada review PPL 2 itu selama 4 hari. Nah, PPL yang akan Bapak Ibu lakukan kegiatannya apa saja? Yang pertama adalah Bapak Ibu akan melaksanakan pembelajaran dalam platform pembelajaran daring ataupun luring. Nah, tidak harus dilakukan secara utuh menyeluruh sesuai alokasi waktu pembelajarannya. Jadi misal pembelajaran daring di Bapak Ibu itu alokasinya harusnya 2 kali 45 menit menjadi 1 kali 45 menit. Namun ada kebijakan lagi karena siswanya itu pengaruh sinyalnya susah atau membebani siswanya, usahakan minimal 15 menit. Ya, Bapak Ibu usahakan 15 menit untuk
pembelajaran daring. Bagaimana dengan yang luring? Yang luring itu disesuaikan dengan kondisi real yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu itu tidak perlu mengkoordinasikan istilahnya jam waktunya seperti apa. Itu kan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi lebih leluasa untuk menghandle siswa-siswi Bapak Ibu dengan melobi kepala sekolah dan yang lain-lainnya. Meskipun nanti kami tetap akan memberikan surat pemberitahuan kepada pihak sekolah, karena bisa jadi ada sekolah atau kepala sekolahnya yang membutuhkan adanya informasi terkait pelaksanaan PPL PPG di sekolah Bapak Ibu semua. Kami akan siapkan, mungkin Mas Rifki atau Mas Tommy mengikuti angkatan 1 kemarin ya Mas, dibuatkan surat pemberitahuan ke sekolah. Oh Mbak Kiki, ya oke, sip. Kemudian jangan lupa ketika melaksanakan proses pembelajaran itu direkam seperti biasa. Itu akan direkam dan akan diedit menjadi durasi 7 sampai 10 menit. Dengan rincian kegiatannya itu ada pembukaan setengah sampai 1,5 menit, inti itu sekitar 6 sampai 7 menit, penutup itu sekitar setengah sampai 1,5 menit. Nah, jadi ketika proses pembelajaran itu pun harus ditampilkan wajah dari siswanya ya. Atau misalkan, Bu ternyata itu kalau menampilkan terus susah Bu, hanya di awal saja, silahkan. Yang penting ada muncul tampilan dari peserta ataupun siswa-siswi Bapak Ibu semua. Next, produk yang harus dihasilkan dari PPL 1 dan 2. Untuk PPL 1 dan review PPL 1 ini, Bapak Ibu tidak hanya membuat perangkat pembelajaran RPP, media, LKPD, dan yang lain-lain, tetapi juga ada produk video praktiknya, ya. Jadi di PPL 1 itu ada 2 minggu, ya. 2 minggu itu Bapak Ibu akan mengajar sebanyak 2 kali. Minggu pertama dan minggu kedua itu hanya 1 kali. Jadi total di PPL 1 hanya 2 kali mengajar. Nanti di PPL kedua juga ada 1 minggu, itu berarti 1 kali mengajar. Total keseluruhan mengajar Bapak Ibu itu hanya 3 kali. Nah, untuk PTK, Bapak Ibu kan kemarin sudah membuat proposal PTK dan masih perlu diperbaiki lagi karena waktu kemarin tuh hanya 1 hari. Hari ini silahkan PTK-nya dilihat lagi, disinkronkan dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Jadi, minggu pertama Bapak Ibu mengajar sekaligus akan melaksanakan PTK. PTK yang Bapak Ibu susun itu harus sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Jika di RPP Bapak Ibu itu berkenaan dengan model pembelajaran project based learning, berarti judul ataupun PTK yang Bapak Ibu buat itu akan terkait dengan project based learning. Rumusan masalahnya juga akan terkait dengan project based learning. Jangan sampai tidak sinkron antara RPP yang Bapak Ibu buat dengan PTK yang Bapak Ibu susun. Nah, nanti dosen akan mendampingi Bapak Ibu untuk keselarasan itu. Dan siklusnya berarti tetap PTK-nya itu ada 3 siklus. Karena akan dilakukan di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Oke, nanti karena ini adalah latihan, pokoknya dibuat semaksimal dan semampunya Bapak Ibu saja. Jangan menjadi beban, kemudian menjadi stres gitu ya. Kami tidak berharap demikian. Kami harapannya Bapak Ibu happy, enjoy menjalankan ini semua dan lulus semua. Amin. Ya, admin juga harus semangat ya, admin. Oke, sekian curhatannya. Kemudian laporan pembelajaran. Bapak Ibu juga nanti akan melaporkan kegiatan praktik non pembelajaran. Non pembelajaran itu apa? Non pembelajaran itu adalah praktik pembelajaran yang di luar dari pembelajaran itu. Misal,
perpustakaan, ekstrakurikuler, administrasi, atau mungkin juga pendampingan OSIS, gitu ya Bapak Ibu, leadership, dan yang lain-lain. Oke. Kemudian untuk PPL 2 di minggu ketiga ya, sama intinya seperti yang ada di PPL 1. Oke, ini untuk produk yang Bapak Ibu akan persiapkan. Nah, ini adalah kegiatan yang Bapak Ibu semua akan coba kerjakan ya. Minggu pertama, hari pertama, itu ada pencermatan perangkat, yaitu hari ini. Hari ini teman-teman sudah bisa masuk ke LMS dan menemukan soulmate kelompok masing-masing. Nanti ada teman kelompoknya, sudah dibentuk kelompok-kelompok kecil, masuk untuk pencermatan, mempersiapkan RPP, bahan ajar, media, ataupun proposal PTK, sekaligus kegiatan mengajar kira-kira apa ya yang bisa dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu itu, selama PPL atau 3 minggu berikut dengan PPL kedua, dirancang kapan waktunya, jam berapa, kegiatannya apa, dibuat tabel seperti itu. Nah, hari kedua nanti teman-teman akan mengupload file perangkat pembelajarannya, ya. Kemudian akan mengunggah, merancang teknis, serta dosen akan mencermati. Jadi di hari kedua itu nanti akan ada web meeting atau tatap muka antara teman-teman dan juga dosen dan guru pamong. Nanti ada guru pamongnya juga. Hari ketiga itu tidak ada web meeting, teman-teman. Jadi web meeting itu hanya di hari kedua. Hari ketiganya ini tidak ada web meeting, namun ada revisi dan juga diskusi. Nanti ada forum diskusi. Teman-teman akan bertemu dengan dosen dan juga guru pamong di forum diskusi. Begitu ya. Selanjutnya di hari keempat, teman-teman akan melaksanakan PPL. Jadi kalau kita melihat jadwal, hari keempat itu Kamis. Tanggal 22 itu nanti akan melakukan praktek pembelajaran. Nah, praktek pembelajaran jika itu daring, berarti Bapak Ibu akan menggunakan platform seperti Google Meet ataupun Zoom seperti ini, kemudian direkam. Direkam menggunakan aplikasi Ice Cream, aplikasi X Recorder, atau aplikasi Bandicam atau apapun, silakan saja. Jika Bapak Ibu tidak bisa menggunakan aplikasi itu, boleh menggunakan HP, kemudian direkam saja silakan, ditaruh pakai tripod atau apa. Yang penting ada bukti perekaman Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran daring. Ya, insya Allah ada solusinya semua. Teman-teman tidak perlu berpikir, saya nggak tahu caranya untuk merecord atau saya tidak tahu caranya ini. Bisa insya Allah ya. Kemudian untuk yang luring berarti dipersiapkan ada kamera di dalam kelas yang bisa merecord kondisi pembelajaran Bapak Ibu. Perhatikan dalam rekam itu pun wajah Bapak Ibu, siswa juga harus terhandle semua. Oke. Kemudian di hari kelima, itu nanti ini harusnya 7-10 menit, bukan 5-10 menit. Jadi mengedit video yang sudah dibuat itu menjadi 7-10 menit. Nanti dosen sama guru pamong akan ada web meeting di sini, akan mendiskusikan, oh ini kekurangannya ada di sini, kelebihannya ada di sini, nanti perbaiki lagi ya. Tuh. Jadi perbaikan itu akan dilakukan di PPL minggu kedua. Hari ke-6 ya, nanti ada di forum diskusi akan membahas masukan di pelaksanaan minggu pertama dan mempersiapkan ini harusnya siklus kedua. Mohon maaf ini ada kesalahan. Harusnya ini siklus kedua. Minggu kedua, hari pertama basically sama seperti di hari minggu pertama itu ya. Jadi mahasiswa mencermati, kemudian nanti ada diskusi, upload produk, ada web meeting di sini, tapi sudah masuk ke siklus yang kedua. Jadi RPP yang kedua kita bahas, kemudian kita diskusikan. Sampai dengan hari ketiga, 4, 5, dan 6, teknisnya sama ketika seperti di minggu pertama. Setelah minggu kedua ini selesai, teman-teman akan melakukan review.
review PPL 1. Review PPL 1 selesai selama 4 hari, dilanjut baru masuk ke PPL 2 minggu ketiganya. Masuk ke siklus ketiga dan PPK. Dan selanjutnya teknisnya masih sama sampai dengan minggu ke-6. Begitu ya teman-teman, ini untuk review, nanti ada LMS yang akan dijelaskan oleh Mas Rifki. Nah, saya contohkan jadwal. Sebentar, jadwalnya dia hilang. Bentar ya Bapak Ibu, saya sebentar. Sharekan jadwal yang akan Bapak Ibu terapkan mulai hari ini sampai dengan besok. Oke, on process. Bentar ya Bapak Ibu, sabar, wait a minute. I'm trying to open it. Oke. Nah, ini ya. Belum. Sebentar. Oke, silakan perhatikan teman-teman untuk jadwal kita angkatan 2. Angkatan 2 semangat. Ini ya, hari ini Senin tanggal 19 Oktober. Nanti ini hari pertama, perhatikan tabelnya. Hari ke-1 tanggal 19 Oktober. Kode LMS-nya nanti dibuka, LMS-nya masuk ke F5. Kemudian kode 1 materi dicermati dan diperhatikan apa yang akan dilakukan. Untuk dosen dan GP tidak ada activity untuk hari ini. Nah, baru kemudian akan bertemu di hari kedua, besok, ini ya teman-teman, hari kedua, tanggal 20, kode LMS-nya 1A, 1B, itu ada web meeting, kemudian 1C dan 1D. Nah, untuk web meetingnya, ini tidak ada jamnya. Jadi, teman-teman nanti akan membuat grup WA kecil yang terdiri dari kelompok kecilnya Bapak Ibu itu, 5-6 atau 4 orang itu ya. Masukkan nama buatkan kelompok, nama-namanya masukkan ke WA group itu sama dosen dan guru kamu. Nanti dosen akan menginfokan jam berapa akan dilaksanakan web meeting. Apakah itu pagi, siang, sore, atau malam. Nah, jika teman-teman yang jauh pelosok itu kan, jangan malam, jangan sore gitu ya. Silahkan disampaikan ke guru dosen pembimbingnya supaya bisa berjalan dengan baik. Begitu. Oke? Jika ketika Bapak Ibu tidak bisa masuk ke web meeting ini, harap fokus untuk ke forum diskusinya juga aktif ya untuk memberikan masukan-masukan gitu. Nah, nanti guru pamong dan juga dosen akan memberi masukan. Di hari ketiga, tanggal 21, kode LMS-nya 2A, 2B, kemudian upload produk dan sebagainya. Ini nanti dicermati apa yang harus dilakukan. Kemudian hari keempat, tanggal 22, kodenya ada di sini. Itu pelaksanaan PPL ya, teman-teman. Silakan diatur untuk pelaksanaan PPL-nya. Tanggal 23 itu nanti hari kelima setelah pelaksanaan ada kemudian ada diskusi. Nah, hari Minggu teman-teman libur, istirahat ya. Lanjut lagi hari Senin tanggal 7 itu. Oke, tanggal 26 Oktober. Kemudian tanggal 28. Kemudian nanti di tanggal 29, 30, 31 dan 1 ini libur ya, teman-teman, ada cuti bersama. Jadi nikmati istirahat, baru nanti masuk lagi di tanggal 2 November. Tanggal 2 November, tanggal 3, tanggal 4. Nah,
Jadi kesimpulannya ya teman-teman, untuk PPL 1 itu dilaksanakan 2 minggu. Setiap minggunya ada 1 kali mengajar. Jadi totalnya ada 2 kali mengajar. Oke. Kemudian di dalam 1 minggu itu ada 2 kali web meeting, yaitu hari kedua dan hari kelima. Tapi jika teman-teman ataupun dosen menghendaki, kita butuh lagi nih ada web meeting temu, silakan saja. Minimal itu ada 2 web meeting yang dilakukan. Terus berapa lama web meetingnya? Itu bebas, tidak ada batasan waktu berapa lamanya. Yang penting yang teman-teman harus ingatkan ke dosen adalah barangkali dosen atau guru pamong lupa untuk merekam. Jadi dosen, tolong Bu, diklik recordnya, itu belum di-record. Jadi diingatkan ya. Kemudian dari 1 minggu itu teman-teman juga merancangnya itu ada pelaksanaan PTK sekaligus itu kegiatan non mengajar. Begitu ya. Ini gambaran umum terkait dengan jadwal yang akan dilaksanakan tanggal 19 Oktober sampai dengan 4 November. Nah, untuk dosen-dosennya itu siapa saja? Ini untuk ekonomi, untuk ada gantian dosen karena beliaunya sakit, jadi nanti akan diganti, udah fix, oke. Nanti akan diganti dengan Pak Dr. Beni Habibie, MPD. Iya, Bapak Ibu, ini nanti akan diganti oleh Pak Beni. Jadi Pak Beni ini ada 2 kelompok, di kelompok 2 dan di kelompok 5 yang akan mendampingi Bapak Ibu semua. Itu saja dari saya, Mas Rifki. Mungkin bisa dijelaskan untuk teknis LMS-nya. Jadwal nanti saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengarkan suara saya? Waalaikumsalam. Bisa, Mas. Oh iya. Oke, terdengar ya. Oh ya, selamat siang peserta angkatan kedua. Berarti peserta sudah masuk ke PPL ya, Bapak dan Ibu ya. Yang kami hormati Bu Dr. Titik Kusrina, Bu Yuliana Ekawati, dan peserta angkatan kedua, admin kelas yang selalu mendampingi peserta dan mendampingi ya. Ya, ada beberapa poin yang mungkin secara teknis akan kami jelaskan untuk masuk ke aplikasi PPL-nya. Nanti untuk Bapak dan Ibu, pastikan sudah bisa masuk ke admin skill PKB-nya. Kemudian tampilan dashboard-nya tetap seperti ini. Untuk masuk ke LMS-nya seperti biasa, kita klik di pelaku di sebelah kiri ya. Ini asumsi semua sudah bisa masuk ke seperti biasa ke SIM PKB. Kemudian di pelaku, nanti pilih, ini karena masih saya contoh di angkatan pertama, pilih yang tahap kedua. Kemudian untuk masuk ke PPL, itu Bapak dan Ibu masuk cari yang PPL 1 atau fase kelima. Yang sebelumnya itu adalah masuk ke uji komprehensif atau di review fase ketiga. Ini untuk saat ini ada Bapak dan Ibu masuk di fase kelima PPL 1. Kemudian klik saja tautan modul, maka akan muncul new tab baru, adalah tampilan LMS untuk PPL-nya. Di sini Bapak dan Ibu pastikan untuk peserta sudah bisa melihat menu peserta. Tujuannya adalah Bapak dan Ibu akan melihat siapa saja peserta atau kelompok yang ada di dalam kelompoknya. Karena yang membagi kelompok itu bukan admin kelas, tapi dari admin pusat IT yang mengatur secara sistem. Jadi tidak kami pilih per nama, tapi secara sistem kami acak. Jadi kuotanya dosen ini berapa, kemudian kami masukkan saja per by name, tidak memplotting satu-satu nama, tapi secara acak kami langsung masukkan secara jumlah. Kemudian nanti pastikan Bapak dan Ibu ketika masuk di peserta atau menu peserta ini,
itu Bapak dan Ibu sudah bisa melihat grupnya, dan Bapak dan Ibu bisa melihat saya masuk di kelompok berapa gitu. Kemudian setelah dipastikan sudah masuk dalam satu kelompok kecil, Bapak dan Ibu nanti membuat WhatsApp grup kecil untuk kelompoknya masing-masing, dan ditambahkan di situ siapa pengajarnya atau dosen pembimbingnya dan siapa guru pamongnya, dimasukkan dalam satu grup WhatsApp. Fungsinya nanti karena sistem web meeting itu tidak dipatok atau dijadwalkan secara jadwal, atau yang seharusnya diharuskan di jadwal itu tidak pasti bisa disepakati bersama lah istilahnya antara dosen pembimbing dan peserta mau dilaksanakan web meeting pada hari tersebut, dijadwalkan jam dan waktunya itu sesuai kesepakatan bersama, bisa pagi, siang, atau malam. Yang pasti ketika jadwal yang sudah dijelaskan di Bu Yulia muncul ada web meeting, maka bisa disepakati mau tatap muka itu pukul berapa. Kemudian untuk LMS-nya sendiri kita masuk ada beberapa poin di situ. Nah, tadi kan di jadwal ada 12 hari untuk kegiatan PPL 1 ini. Ini saya coba buka di dalam LMS itu seperti apa. Nah, pastinya Bapak dan Ibu hari ini sudah bisa melihat aplikasi PPL ini. Itu akan ada 10 poin yang harus Bapak dan Ibu laksanakan itu dalam waktu 12 hari. Setelah itu nanti kita akan masuk ke review PPL. Nah, dalam waktu 12 hari ini Bapak dan Ibu melihat bahwa poin pertama itu dilaksanakan 2 hari. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat jadwal yang sudah di-share tadi secara Excel-nya, dicocokkan di situ, kemudian dibaca, kemudian disamakan dengan apa yang ada di LMS. Ini contoh di poin pertama, itu pencermatan perangkat pembelajaran siklus 1 dan PTK, itu dilaksanakan selama 2 hari. Nah, tadi yang jadwal yang sudah di-share itu, untuk hari pertama adalah poin 1, itu artinya Bapak dan Ibu hanya mencermati saja pada poin 1 ini. Hari pertama ini atau hari ini itu Bapak dan Ibu hanya mencermati kembali perangkat pembelajaran yang telah disusun di kegiatan sebelumnya. Nah, untuk di bagian dosen ini bisa melihat bagian dosen itu yang harus dilakukan apa. Kemudian untuk di peserta itu hanya bisa melihat tampilan untuk kegiatan mahasiswa. Ini hari ini hanya sebatas mencermati saja. Kemudian besok di hari kedua Bapak dan Ibu baik dosen pembimbing dan peserta dan guru pamong akan masuk dalam satu kegiatan web meeting. Sebelumnya Bapak dan Ibu peserta mengupload file perangkat pembelajaran. Nah, di sini diupload dulu filenya yang akan dikerjakan atau dilaksanakan dalam PPL ini. Kemudian setelah itu web meeting diskusi pada awal siklus 1. Nanti admin kelas akan membuat beberapa kelompok dan pastikan bagi peserta setelah tadi melihat menu peserta dan dipastikan sudah tahu masuk pada kelompok berapa, pada kegiatan web meetingnya jangan sampai istilahnya salah link atau salah kamar. Pastikan Bapak dan Ibu sudah melihat kelompoknya kelompok berapa dan dosennya siapa. Kemudian untuk masuk ke linknya tinggal klik saja link yang ada pada kelompok tersebut. Contoh misalkan saya dapat di kelompok 1, kemudian saya kliknya di kelompok 1, link kelompok 1. Nanti admin kelas sudah membuat semua link ini, kemudian nanti bagi peserta dan guru atau dosen pembimbing tinggal mengklik untuk masuk kegiatan web meeting-nya. Nanti peserta mengingatkan juga kepada dosen, takutnya lupa, untuk merecord kegiatan web meeting-nya. Nah, di sini untuk ekonomi, tadi kalau tidak salah dibagi 6 kelompok, untuk PPKN tidak sampai 6 kelompok, kalau nggak salah sampai 4 atau 4 kalau nggak salah. Jadi ada 4 link nantinya. Kemudian setelah web meeting, nanti Bapak dan Ibu sesuai jadwal
tetap melakukan diskusi, diisikan dari diskusi. Jadi tidak terpatok waktu kapan diskusi itu dilaksanakan. Jadi tetap dalam hari itu ada kegiatan web meeting, mau jam berapapun itu tetap harus dilaksanakan. Kemudian diskusi itu tetap dikerjakan. Lanjut ke beberapa poin berikutnya, ikuti saja arahan dari jadwal, itu dilaksanakan berapa hari, atau lewat LMS sudah di sini sudah diterangkan atau dijelaskan. Pada poin kedua itu dilaksanakan selama berapa hari, ini sudah dijelaskan juga hari ketiga. Kemudian poin berikutnya, di poin ketiga itu dilaksanakan berapa hari, ini sudah dijelaskan juga dalam 1 hari untuk poin ketiga ini. Dan selanjutnya sampai poin ke-10. Ini poin ke-10 nanti di hari ke-12. Jadi intinya tidak dipatok waktu untuk mengerjakannya ini, tetapi sudah dipatok itu hanya hari-harinya saja. Contohnya misalkan melakukan diskusi ini dalam hari ke-12, nah diskusi ini bisa mau pagi hari, mau siang hari, atau sore hari, yang penting kegiatan itu dilaksanakan dan dapat berinteraksi dengan dosen pembimbingnya. Secara teknis seperti itu untuk kegiatan web meeting-nya sudah sama, teknis sama seperti di kegiatan review kemarin. Hanya saja kalau kemarin itu hanya dibagi beberapa kelompok, untuk saat ini mungkin agak lebih banyak kelompoknya karena memang untuk PPL ini semua dosen akan dimasukkan untuk membimbing peserta PPG-nya. Seperti itu, barangkali nanti akan ada diskusi atau yang dipertanyakan bisa didiskusikan lebih lanjut. Kemudian saya kembalikan lagi ke Bu Yulia. Mohon maaf jika ada kekurangan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan. Bagaimana Ibu Emi? Ada pertanyaan Bu Emi? Mas mungkin masih di mute kali. Maaf ya, sebentar itu. Kebetulan Bu, alhamdulillah tadi yang dijelaskan sudah jelas sih. Nah, terus jadwal ini juga sudah di-share di grup, ini saya lihat. Jadi sudah jelas Bu untuk saya Bu. Bu Yuli, Bu Yuli, saya Bu Nina mau bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, Bu Yuli. Di sini saya mau nanya, untuk kita tampil mengajar untuk siklus 1, 2, dan 3 itu sesuai dengan RPP yang kita buat, yang kita sinkronkan dengan PTK kita kan, Bu? Betul, kecuali jika Ibu ada perubahan yang awalnya daring menjadi luring. Enggak, Ibu, karena kebetulan sekolah kami memang full daring, RPP saya memang sudah daring semua saya buat. Alhamdulillah, aman berarti. Lanjut, Bu. Iya. Ya. Berarti yang saya unggah itu yang perangkat pembelajaran saya waktu yang di F2 yang kami membuat latihan, yang sudah direview, sudah diberi masukan itu ya, Bu? Yang nanti diunggah lagi. Iya, betul. Karena kan perangkat itu yang nanti akan dipraktekkan pada saat mengajar sesuai dengan jadwal mengajar di sekolah kami. Betul, iya Bu. Nah, kebetulan di sekolah kami saya dapat jadwal mengajar kelas 10-nya di hari Kamis. Jadi saya nanti ngajarnya di hari Kamis. Oh ya, boleh. Jadi Ya. kalau teman-teman ada yang jadwal mengajarnya tidak hari Kamis, silakan dikoordinasikan dengan rekan sejawatnya yang di sekolah itu untuk tuker. Ya, di situ semua nih. Kalau kami kebetulan memang udah dibagi, Bu. Sudah dijadwal. Jadi kami nggak berbenturan dengan teman. Masing-masing sudah dapat jamnya dengan kelasnya. Ya, Bu Nina. Iya. Terima kasih. Hanya itu aja, Bu, yang ingin saya tanyakan. Ya. Bu, tanya Bu. Silakan Pak. Siapa ini? Rinaldi. Saya kan ngajar 5 kelas nih Bu. Ya.
yang PTK saya apakah kelima kelasnya atau satu kelas saja, Bu? Satu kelas saja, Bapak. Jadi satu kelas saja. Ke situ aja. Ya. Kemudian RPP itu kan saya buat untuk satu kali pertemuan, Bu. Jadi dibuat jadi 3 kali pertemuan, begitu maksudnya, Bu? Harusnya RPP-nya itu untuk 3 pertemuan. Jadi nanti diperbaiki menjadi 3 pertemuan. Jadi RPP yang satu kali pertemuan itu dijadikan 3 kali, begitu maksudnya, Bu? Ya tidak, kita melihat KD-nya juga, Bapak. Kompetensi dasar sama indikatornya itu, kan kalau satu pertemuan mungkin indikatornya cukup dengan 3 indikator atau 4 indikator. Tetapi kalau 3 pertemuan, itu artinya kan indikatornya jadi banyak tuh, Pak. Kemudian langkah-langkahnya kan juga lebih detail lagi. Gitu. Kemudian, Bu, kalau bahan ajarnya cukup 1 saja, Bu, atau 3 juga? 3 juga, Bapak. Seperti waktu kemarin review. Oh, dijadikan 3 begitu, Bu, ya? Ya, betul. Selanjutnya, Bu, kalau saat kami mengajar itu, dosennya harus ikut juga dengan Zoom meeting kami gitu, Bu? Tidak, Bapak. Jadi tanpa Tidak. ada dosennya. Ya. Jadi sendiri murni dari Bapak sama siswa-siswanya Bapak, Ibu. Kemudian direkam. Direkam, Bu, ya? Kemudian, Bu, kan kalau saya di sekolah kan daring. Itu 1 jam itu 30 menit. Kami dapat 2 jam 1 minggu 1 kelas jadwalnya. Sekarang saya kan mengajarnya 1 jam pelajaran nih, Bu, bukan 15 menit, Bu. Ya, makanya dibuat sesuai kondisi Bapak Ibu semua di sana. Misalkan ada 30 menit, mengajarnya 30 menit itu. Nah, kemudian akan diedit menjadi 7 sampai 10 menit saja. Jadi merekamnya itu cukup 10 menit saja maksimal atau direkam jam, Bu? Merekamnya itu keseluruhan dari proses pembelajarannya itu. Atau ketika Bapak Ibu merekam itu harus sudah ada 3 kegiatan utama. Ada kegiatan awal, pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Jadi endingnya 10 menit edit nanti sudah ada 3 kegiatan masuk di dalamnya, Pak. Jadi yang saya mengajar 1 jam kirim juga, Bu? Tidak usah. Yang 2 kali 30 menit itu? Nanti langsung diedit saja. Oh, gitu, Bu, ya. Jadi saya mengajarnya jam seperti gitu, Bu, ya. Seperti biasa, nanti diambil, dicupliki mana-mana yang masuk kegiatan pendahuluan, kegiatan akhir menjadi 7 sampai 10 menit. Jadi cara rekam semampu Ibu bisa menggunakan aplikasi. Jika tidak bisa menggunakan aplikasi, pakai HP saja tidak apa-apa. Oke? Ya. Itu, Bu, ya. Itu sementara dulu, Bu. Kemudian apa tadi tolong di-share, Bu, ya? Apanya yang bisa? Tahapannya, Bu. Tahapannya, Bu. Materi sama jadwalnya share. Siap. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, Pak Febri. Selamat siang, Ibu. Izin bertanya. Bu Fran. Iya, Bu. Ini saya mau bertanya. Tadi kan Ibu bilang, kalau RPP kita kemarin, kalau misalkan udah luring, kita buatnya seandainya nanti kita mau maju PPL, bolehkah diubah awalnya daring? Diubah luring boleh nggak, Bu? Boleh, selama itu memang yang berlaku di sekolahan Bapak Ibu. Oke. Satu lagi, jumlah siswanya ada batasannya atau jumlah minimal? Tidak ada batasan, tergantung di sekolah Bapak Ibu. Jika di sekolah Bapak Ibu hanya ada 10 mahasiswa ya silakan saja gitu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya, Bu. Hai, Bu. Oh, udah ada. Halo, siapa duluan nih, Bapak Ibu? Boleh, Bu? Bu Yulia. Oke. Bu, jadi saya mencoba memahami, nanti minta tolong dikoreksi saja jika saya salah, Ibu, ya. Jadi pada PPL yang pertama ini kita ada 2 minggu, setiap minggu itu kita ngajar, jadi total kita ngajar itu 2 kali dalam 2 minggu itu. Oke, pada hari keempat setiap minggunya. Jadi kalau minggu yang pertama ini nanti di hari Kamis nanti.
Ya, waktunya pun nanti berarti bisa menyesuaikan ya Bu ya, tergantung kita jam berapa janji sama siswanya. Oke Bu? Tanpa siswa dan kita hanya merekam saja. Ada siswa. Tanpa dosen, tanpa dosen dan kita salah ngomong Bu, salah ngomong. Terima kasih atas koreksiannya. Kemudian Bu, untuk perangkatnya semuanya kita menyesuaikan untuk 3 kali pertemuan, yaitu yang 2 pertemuan pada PPL yang pertama, 1 pertemuan di PPL yang kedua, dan berhubungan juga dengan disesuaikan juga dengan PTK yang kita buat, berarti siklus 1, siklus 2 di PPL yang 1 dan siklus 3 di PPL yang 2. Betul Bu? Betul. 100. Kemudian begitu juga dengan laporan dari PTK-nya itu dengan analisis data dan bla 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 blanya semua itu, berarti kita sesuaikan juga itu ya Bu ya. Ya. Oke, kemudian untuk web meeting nanti tadi Ibu bilang kan kita nanti lihat saja di LMS, kita sesuaikan saja. Web meeting itu nanti kan di kalau jadwal itu hari kedua dan hari kelima ya. Nanti kita konsultasi lah di grup WA bersama dosen ya Ibu ya. Kemudian untuk laporan praktek pembelajaran tadi itu kan ada perpustakaan, kemudian non mengajar. Data penuh saja ya Bu ya untuk laporan. Iya. Ini ada laporan yang disiapkan kira-kira rekan kegiatan non mengajarnya itu apa? Jadi dalam 1-2 minggu itu apa gitu? Apakah ada formatnya tersendiri atau so far sih sampai detik ini belum ada. Nanti barangkali ada ini seragam. Itu maksud saya Bu. Jadi kan ada standarnya. Takutnya kok memang kita dengan pribadi bisa kita dari sekarang gitu. Seperti itu. Ya, coba nanti saya di saat ini memang belum ada ya. Gitu. Oke, jadi videonya itu seperti biasa Bu ya, durasi 7 sampai 10 menit, terdiri dari pembuka, inti dan penutup ya Bu ya. Jadi hasil dari record kita itu ya kita edit saja seperti itu kan Bu? Ya. Oke, sip. Sejauh ini kasih itu ya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya ya. Saya Bu. Yulia. Assalamualaikum. Iya Bu. Begini Bu, seperti waktu yang saya tanyakan pada saat mau kompre kalau nggak salah, saya kan mengajar di SMP Pasundan 5 ya Bu. Nah, RPP saya itu daring karena memang pada saat itu daring. Nah, sekarang Bu, itu jadi luring bukan, daring bukan. Jadi hanya memberikan tugas saja. Bagaimana itu Bu? Lah kok bisa Pak? Sampai luring bukan, daring bukan, ada tugas. Iya, tidak tatap muka tapi hanya ngasih tugas saja Bu. Nah itu jangan ditiru nanti Bapak. Jadi pelaksanaannya Bapak harus daring. Ya, kemudian ada proses pembelajaran, PP-nya diperbaiki, harus ada langkah-langkah kegiatan awal, inti akhir, dengan mengikuti KD ataupun indikator yang akan diterapkan. Gitu. Berarti saya harus cari sekolah lain ya Bu? Lah enggak, di sekolah Bapak itu aja. Jadi Bapak punya wewenang hak otoriti dengan siswanya yang diajar Bapak itu. Ambil hanya 3 pertemuan saja dengan mereka, dikondisikan dengan mereka untuk proses pembelajaran begitu. Itu kalau sekolah hanya mengasih tugas saja, saya laporkan ke dinas itu. Itu itu. Gimana kalau misalkan di sekolah yang satunya lagi aja Bu, bisa nggak? Sekolahnya lagi satunya itu yang mana Pak? Ya yang bukan sekolah induk. Kenapa? Karena memang kebijakan sekolah induk sekarang seperti itu. Berat ini sekolahnya ini. Itu yang sekolah sebelumnya yang untuk mendaftar PPG? Iya. Oh, lebih nyaman di sana Bapak? Iya, kalau untuk PPL sepertinya di sekolah yang satunya lagi. Oh, begitu. Gimana Bapak? Iya. Bapak atur aja. Jadi secara panduan untuk proses pelaksanaan PPL itu memang dari sekolah asal. Nah, data sekolah asal Bapak Ibu itu adalah
ketika mendaftar PPG. Oke. Nah, jika kemudian di sekolah itu Bapak sudah berpindah ke sekolah yang lain, ya boleh melaksanakan di sekolah yang sekarang, boleh di sekolah yang kemarin. Silakan saja selama kepala sekolahnya itu mengizinkan. Oke. Gitu, Pak. Maksudnya izin dari sekolah yang kedua ya Bu ya? Iya kan ketika Bapak melaksanakan kegiatan itu kan ketika melakukan PPG ini ada fakta integritas yang Bapak Ibu isi ya waktu itu ya. Iya. A1, kemudian ada izin sekolah. Oke. Ya kan? Itu Bapak pakai izin sekolah yang mana? Yang lama, sekolah yang pertama. Ya, karena kan untuk mendaftar ya. Iya. Kemudian sekolah yang sekarang Bapak pindah sekolah karena apa? Bukan pindah sekolah Bu, jadi ngajarnya di 2 tempat. Oh begitu. Oke. Kalau ngajar di dua ya nggak masalah Pak, Nggak atur masalah, aja. Bisa ya Bu ya? Iya. Ya kebetulan kan hari Kamis ngajar di sekolah yang kedua itu. Oh Bu. iya, ya boleh. Boleh Bu ya? Boleh. Ya, oke. Matur nuwun Bu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Bu Yulia. Halo, Ibu. Halo. Dan Bu Ratri Bu Yulia. Sebentar, G. Saya baterainya habis. Sebentar, Mas Vivi di handle dulu sebentar. Tak ngambil baterai HP ya. HP, laptop, bentar. Halo. Ya, Bu. Oke, gimana Bu? Tanyakan Mas Rifki, kebetulan Oh, iya. kan jadwal untuk yang saya ajukan sebagai PPL itu jadwalnya hari Selasa. Ya. Tadi disampaikan tuker jadwal gitu ya Pak. Yang namanya tuker jadwal kalau ini itu kan juga nggak mudah gitu loh Pak. Apakah boleh merekamnya itu tidak hari Kamis sesuai dengan jadwal yang ada di situ Pak, atau bagaimana? Karena kalau tuker jadwal itu kan rentetannya itu nanti Kegiatan itu hari pertama di mute dulu. Di PPL 1 itu kan hari pertama kita melakukan pencermatan saja ya. Kemudian di keduanya itu masuk diskusi apakah RPP, PTK ataupun Bapak Ibu yang sudah rancang itu sudah sesuai apa belum. Nah, tadi baru nanti di hari keempatnya baru melaksanakan PPL karena setelah melakukan proses diskusi dengan dosen dan juga guru pamong. Nah, jika tadi Bu Ratri menempatkan proses pembelajarannya di hari kedua, Selasa ya Bu? jadwalnya itu Selasa Ibu. Jadwal yang dibuat sekolah itu Selasa pagi. Selasa pagi. Jam pertama. Jam pertama Selasa pagi. Kemudian di hari Selasa itu kan baru ada web meeting dengan dosen dan juga guru pamong. Ya kan? Itu artinya kan belum ada proses perbaikan, belum ada proses komunikasi dengan dosen. Nah, pelaksanaan PPL-nya. Jika Ibu merasa di sekolahan itu tadi susah untuk berkoordinasi dengan rekan sejawat, saya pikir sih gini ya Bu, gimana caranya Ibu mengkondisikan anaknya itu. Misal nih, ini saya kasih gambaran aja ya, monggo mau ditiru apa tidak. Di hari Kamis itu Ibu tidak ada jadwal, siswanya itu ada di jam selesai di jam keberapa. Padahal di jam itu mungkin ada jam olahraga atau jam apa. Sekiranya ada guru yang Ibu benar-benar bisa untuk bekerja sama hanya dalam 1 minggu itu saja, saya yakin pasti ada, nggak mungkin tidak ada.
mohon saya minta satu hari itu di siang atau di sore. Jadi mereka itu bisa tatap muka, dikondisikan dengan siswanya Ibu. Begitu. Dicoba Ibu, soalnya gini Bu, kami itu juga KBM kan berakhir jam 1:30 ya Ibu. Kemudian habis itu ada PM atau les lah istilahnya begitu sampai dengan jam 3:30 sore gitu loh Bu. Iya, iya. Monggo dikondisikan Bu dengan ini kan sekolahnya Ibu sendiri ya, bukan dari sekolah kami gitu. Kalau sekolahnya ini kan sekolahnya Ibu, teman-temannya Ibu, kepala sekolahnya Ibu. Kalau menurut saya sih mereka baiklah, mereka akan mencoba meluangkan waktu sebentar saja untuk hanya meeting sekian. Berarti seni lobby Bapak Ibu semua ini betul-betul akan diterapkan. Bisa ya Bu Ratri? Insya Allah saya coba Bu, karena selama ini kan kalau tuker jadwal itu enggak semudah kita ini gitu loh Bu, karena ya itu rentetannya kan gurunya juga banyak, nanti ngimbasnya ke kelas-kelas yang lain, karena daring di kami itu daringnya tetap jalan gitu loh Bu, enggak hanya memberi tugas tinggal tidur itu enggak gitu loh. Betul, yang Bu, betul. ya. Terima kasih. Iya, yang betul memang seperti itu Bu, tidak bisa ditinggal kasih tugas saja itu memang itu salah itu. Makanya tadi saya tanya ke Pak Dwi, Pak Dwi sekolahnya mana ini? Saya laporkan ke dinas ini kalau kayak gitu. Jadi berarti silakan itu ya Bu ya, coba diaturlah sebaik mungkin biar Ibu tetap bisa berjalan, karena kalau mengikuti LMS prosesnya itu harus ada pendampingan dulu dari dosen, kemudian baru melakukan praktek pembelajaran di sekolah, begitu ya Bu Ratri? Terima kasih Bu Yulia. Semangat Bu Ratri, Insya Allah ada ini kok, ada teman-teman yang mau membantu Ibu J. Baik, Permisi. Silakan. Ya. Pak Basilius. Pak Basilius, Ibu. Pak Basilius. Siang. Nggak apa-apa Bu. Izin bertanya atau izin sharing sedikit Ibu ya? Ya. Saya dari SMA Negeri 3 Setengah Temila Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Ibu. Ya. Kejadian kami di sini, teknis pembelajaran yang ada sampai saat ini, kami nggak bisa tatap muka atau luring seperti apa. Kemudian daring kita juga terkendala sinyal, Ibu. Saya aja setiap hari turun ke pasar untuk nyari sinyal biar bisa ikut PPG. Karena kondisi sekolah kita itu jaringan internetnya nggak hanya 8G, kemudian listriknya juga masih nggak stabil. Selama ini proses pembelajaran kita, guru dibagi tugas piket. Kebetulan saya kena hari Rabu untuk buat LKPD atau modul bahan ajar yang kita antar ke sekolah. Nanti siswa, tapi siswa ini perwakilan Ibu, perwakilan per dusun atau per desa, hanya 1 atau 2 orang. Biasanya kita tunjuk ketua kelas dan wakil ketua kelasnya untuk ngambil modul atau LKPD ke sekolah gitu. Nanti minggu depannya dikumpulkan lagi. Jadi nggak semuanya. Karena jujur aja di kita di Kabupaten Landak khususnya tatap muka seharusnya kita selenggarakan mulai tanggal 12 kemarin, Ibu. Cuma di salah satu SMA negeri di sini juga yang masih satu kabupaten cuma beda kecamatan dengan kami, ada klaster baru. Ada 1 orang atau 2 orang siswa yang positif gitu. Jadi keluarlah surat dari Dinas Provinsi bahwa tatap muka dibatalkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi ini yang saya bingung. Makanya saya optimis untuk membuat PTK saya, RPP saya disesuaikan dengan seharusnya jadwal yang tatap muka kemarin gitu kan. Ini yang saya bingung gitu kan. Salah tatap muka sekarang belum diperbolehkan. Sedangkan teknis pembelajaran kita seperti yang saya katakan tadi, biar tidak menumpuk siswa ramai ke sekolah, kita buat modul, kita buat LKPD, setiap ada jadwal piket masing-masing guru, kita ngantar, kemudian kita menerima input yang minggu yang lalu gitu. Nanti kita koreksi segala macam. Kemudian segala perangkat, jujur aja. Sinyalnya hilang ini. Sinyalnya hilang, Pak. Kita buat masih versi luring gitu, versi yang ya Bu. Enggak saya Bu masih. Oh iya. Rifki, gimana? Masih. Ya, lanjut. Iya, Pak. Sedangkan secara RPP perangkatnya tetap kita buat secara luring gitu. Itu yang saya bingung di sini. Tapi untuk PTK dan
perangkat PPL saya buat full daring kemarin kan ada 3 siklus full daring. Nanti mungkin secara PPL saya kondisikan, mungkin saya ngambil sampel beberapa anak satu kelas 12 mungkin 10 anak yang bisa saya kondisikan, saya ajak ke tempat yang bersinyal, karena di sekolah nggak memungkinkan Ibu gitu, nggak memungkinkan. Oh, Karena I jujur see. aja saya aja seperti saya kata tadi, saya aja sebagai guru harus setiap hari turun ke pasar gitu kan untuk cari sinyal gitu kan biar ke kota kecamatannya. Apakah bisa seperti itu Bu? Saya kondisikan nanti berapa orang siswa, nggak totalnya ada 25 siswa di saya, apakah saya bisa ngambil sampel 10 orang atau 15 orang gitu yang saya kondisikan. Karena menghubungi mereka sangat susah Ibu, mereka tersangka nggak akan bisa masuk gitu, kecuali memang kalau kita ekstra pergi door to door ke rumah mereka gitu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Oke, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Basilius. Ini memang kondisi yang terjadi di beberapa wilayah ya, karena tidak semua itu untuk IT sinyal itu merata. Atau mungkin kondisi tatap muka yang bisa kita lakukan itu ada. Nah, tadi terkait dengan apa ya, ide dari Pak Basilius untuk membawa anak-anak ke tempat yang ada sinyalnya, silakan saja Pak, tidak apa-apa. Selama Bapak bisa melaksanakan PPG ini dengan baik ya, kami menjembatani itu, nggak masalah. Silakan saja. Terus Bapak apa ya, dengan anak-anak sudah tersampaikan dengan baik, silakan bisa berjalan, itu ya Pak. Dan nanti di ya boleh ya Pak. Oke. Nanti kan akan bahan catatan kami juga untuk ke GTK karena luar biasa. Kalau proses pembelajaran PPG seperti ini perjuangannya sangat besar sekali. Masih mending kita yang di daerah kota ataupun daerah Jawa ini untuk kendalanya teknis adalah bagaimana kita melobi orang, kemudian bagaimana mengkondisikan siswa, daripada mencari sinyal harus naik tower, harus naik pohon, harus ke mana-mana. Ini memang usaha luar biasa dari teman-teman. Silakan Pak, nggak apa-apa Pak. Untuk Pak Basilius dan yang lain barangkali mengkondisikan itu. Dan kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk pakaian ketika praktek pelaksanaan pembelajarannya menggunakan hitam putih ya Bapak Ibu. Menggunakan pakaian hitam putih. Jadi ketika proses recording ada pakaian hitam putih yang digunakan. Gitu? Jelas ya? Putih hitam. Ada lagi? Jelas Ibu, terima kasih. Oke. Pak Yosef mau tanya Pak? Enggak Bu. Oh. Putih hitam Bu pakaiannya. Oh putih hitam kebalik. Ya kebalik ya Pak. Putih hitam. Betul Pak Yosef. Oke. Untuk jilbabnya Bu, ada ketentuan enggak? Ya Bu. Jilbabnya hitam Ibu. Oh, jilbab polos hitam. Ya. Bu Yulia izin bertanya. Jadi pada saat kita ngajar untuk video praktiknya kita harus pakai baju putih hitam gitu. Ya. PGO, kerudungnya warna hitam. Jadi magang gitu PPL. ya. Iya, PPL ya, anak PPL, magang. makanya pakai. Itu khusus untuk kita ngajar sama peserta didik kan, Bu Yulia? Untuk videonya kan? Nanti kita unggah. Oh iya. Kita masih kami PPL. Kami kalau pakaian putih hitam tuh di hari Rabu sebenarnya pakaian dinasnya. Oh, itu iya, sama. 2 kali. Iya 2 kali dipakainya. Iya, Kak. Bu. Ya, terima kasih Bu Yulia. Bu Yulia. Dicuci lagi. Mau nanya lagi Bu. Ya Pak Febri. Mulai kita mengajar direkam itu kapan Bu? Hari keempat Pak. Hari Kamis. Oh, hari Kamis, bukannya besok, Bu? Bukan, besok itu masih web meeting, ketemu dengan dosen sama guru pamong dulu, diskusi, ada nggak perbaikannya, FPP-nya sudah tepat apa belum, gitu. Oh, itu kita buat grup WA lagi, Bu? Iya, iya. Sama kelompok gitu ya, Bu ya, sama dosen? Iya. Oh, gitu.
Jadi di hari Kamis besok hanya sekali saja, Bu. Di hari Kamis, iya Pak, sekali saja. Nanti untuk minggu pertama Hari Kamis hanya hari Kamis saja. Untuk pertemuan pertama gitu. Ya, nanti untuk pertemuan keduanya berarti di minggu kedua, berarti tanggal 2 November kalau nggak salah hari Senin. Yang RPP pertemuan kedua gitu, Bu. Iya, iya. Jadi minggu ini hanya sekali saja direkam, Bu Iya, ya. Pak. Oh, sekali. Kirain Maunya 5 kali ya, langsung Pak. seminggu ini. Udah cukup sekali itu kasihan Bu Ratri aja bingung ngatur waktunya. Oh. Iya. Iya. Iya, Sekali Mas, ya itu yang kita cut menjadi 10 menit tuh, Bu ya, yang iya, sekali ini, Bu. Betul, iya Pak. Berarti 3 kali besok 30 menit yang cut yang direkam tuh 3 kali pertemuan juga, Bu. Iya. Diedit juga 3 kali, Bu. Bukannya 1 nanti. Betul, nanti diganti juga, nanti diupload di YouTube, Bapak dari YouTuber nanti ya. Jadi Mas, Bu, 3 kali juga, Bu, gitu. 3 kali kita ngajar itu. Iya, Bapak. Minggu pertama 1 kali. Yang dikirim tuh juga 3 kali, Bu. Iya, tergantung jadwalnya. Yalah, Bu, yalah, Bu. Masih, Bu. Yuk, sami-sami, Pak. Ini di mana, Pak? Di rumah apa di sekolahan itu? Di rumah, Pak. Bu, sinyal Pak ya. Oh, iya. Sinyal harus di luar. Rumahnya asli sekali, ada pohon kelapa itu. Bu Yuli, izin bertanya lagi. Silakan. Kamis ini kan saya udah ada jadwal, saya kan ada jadwal ngajar di kelas 10 nih Bu Yuli. Ya. Berarti pas Kamis ini saya ngajar udah boleh saya lapor praktik pengajarannya? Boleh. Udah boleh, Bu? Ya. Kan besok kan kita unggah RPP pertemuan 1 yang mau dipraktekkan kan, yang untuk dikirim ke LMS. Ya, betul. Itu lengkap kan, Bu, RPP-nya, bahan ajarnya semua yang pertemuan 1. Sampai evaluasinya. Ya. Ya. Terima kasih, Bu Yuli. Iya, sami-sami. Jelas ya Bapak Ibu ya, semua ya. Jelas. Bu. Ada lagi siapa? Halo Ibu. Ya, Bu. silahkan. Tadi kan katanya teman tadi juga ada bicara ya, yang untuk siswanya itu pakai pakaian putih abu-abu. Oh, ya kalau siswanya sih bebas ya Bu. Bebas ya? Pakai seragam aja, Bu. Seragam. Oke, Ya. seragam. Cuman itu Bu, karena saya ngajar kelas 10, karena bajunya putih abu-abu itu kan karena COVID juga ini kan belum jadi ya, belum Penting atasan putih. Putih biru enggak apa-apa Kak? Kan juga enggak terlalu nampak. Iya, hanya atasan doang. Iya. Oke, sip ya Ibu ya. Oke, sip. Makasih Bu. Oke, pakai seragam. Ya, sip. Satu Sudah lagi. ya? Sudah ya, Bu. Bapak Ibu? Saya masih ada rapat lagi nih. Iya, Bu. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Salam sukses dan salam hangat dari kita di sini. Kita Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah dekat ya Bapak Ibu semua ya. Hati-hati. Lancar untuk PPL dan PPG-nya. Mohon maaf jika kami ada salah-salah kata ataupun penjelasan yang Dimaafkan. Selalu dia memaafkan. ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Lisman masih ada nggak? Kasihan itu. Udah Pak Lisman masih ada, Bu. Oh, masih ada. Lisman. Ya, Pak Lisman ini semoga ini ya Pak lancar terus Pak. Mikrofonnya hidupkan Pak Lisman. Tidak apa-apa.